Pemirsa, perang Iran dan Israel membuat keamanan Timur Tengah terancam. Bagaimana nasib Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Situasi geopolitik Timur Tengah kembali memanas setelah Iran meluncurkan serangan rudal balistik ke pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar. Serangan ini merupakan balasan atas serangan udara Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran 2 hari sebelumnya. Insiden ini sontak menimbulkan kekhawatiran terhadap status Qatar sebagai tuan rumah lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. Qatar bersama Arab Saudi telah ditunjuk sebagai penyelenggara pertandingan grup putaran keempat yang akan diikuti 6 negara, yakni Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Format yang digunakan adalah round robin terpusat di 2 negara, dengan pemenang grup langsung lolos ke Piala Dunia dan runner-up melaju ke playoff zona Asia. Hingga kini, AFC dan FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kemungkinan perubahan venue. Namun, eskalasi militer lebih lanjut atau ancaman serangan tambahan dapat membuat penyelenggara mempertimbangkan opsi pemindahan lokasi. Iran menggelar pemakaman kenegaraan massal korban serangan Israel. Pemakaman dilakukan kepada 60 korban, termasuk sejumlah komandan militer tinggi dan ilmuwan nuklir yang tewas dalam perang 12 hari melawan Israel. Pemerintah Iran menggelar pemakaman kenegaraan massal untuk sekitar 60 korban, termasuk sejumlah komandan militer tinggi dan ilmuwan nuklir yang tewas dalam perang 12 hari melawan Israel. Prosesi pemakaman berlangsung di lapangan Eng Helab, lalu berlanjut menuju lapangan Azadi. Kedua lokasi ini memiliki simbolisme nasional penting untuk Republik Islam Iran. Di antara tokoh yang tewas adalah Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Jenderal Muhammad Bagheri, kemudian Komandan Utama Korps Garda Revolusi Islam Hossein Salami, dan Kepala Pasukan Dirgantara IRGC yang dikenal sebagai arsitek program rudal Iran, Amir Ali Hajizadeh. Ketiganya merupakan tokoh sentral dalam struktur keamanan Iran dan sangat berpengaruh dalam pengembalian kekuatan militer Iran, termasuk dalam strategi pertahanan udara dan dukungan terhadap milisi proksi di Timur Tengah. Kematian 3 jenderal tersebut memicu gelombang duka nasional sekaligus seruan pembalasan dari pejabat dan kelompok garis keras Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, menyebut para korban sebagai syuhada pembela tanah air dan Islam. Dalam prosesi pemakaman massal, Presiden Iran ikut hanyut dalam momen tersebut. Ia hadir tanpa pengawalan ketat layaknya seorang pemimpin negara. Dikutip dari Roya News English, pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian terlihat hadir membaur bersama massa dalam prosesi pemakaman. Prosesi Hari Berkabung Nasional ini dimulai dari lapangan Revolusi melintasi kota Teheran sepanjang 11 km dan berakhir di Azadi Square. Pasca gencatan senjata dengan Iran, Israel kembali melancarkan serangan udara masif ke kota Nabatie di Lebanon Selatan dan Gaza, Palestina. يا لطف الله الله اكبر لك الضرب الثاني لك يا لطف الله شو ولع Allahu Akbar. Gumpalan asap membumbung tinggi dari sejumlah titik pasca pesawat nirawak Israel menghantam kota Nabatie Al-Fauqa, Lebanon Selatan.
Serangan ini menargetkan bangunan tempat tinggal warga yang diklaim Israel sebagai markas Hizbullah. Nampak warga berlarian menyelamatkan diri dari bangunan yang hancur. Hingga kini belum ada informasi jumlah korban jiwa ataupun luka akibat serangan ini. Tak hanya menyerang Lebanon Selatan, Israel juga kembali menyerang Gaza, Palestina. Viral di media sosial, seorang bocah laki-laki nyaris terkena ledakan dari serangan udara Israel di daerah permukiman warga di Jabalia Barat. Meski terluka, bocah ini selamat setelah terus mengayuh sepedanya melewati kabut asap dan reruntuhan bangunan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat sesumbar Hamas dan Israel akan kembali menggelar gencatan senjata pekan depan. Menurut Trump, apa yang sudah terjadi di Gaza sangat mengerikan. On the subject of peace deals, how close are you and your administration to a deal in terms of Gaza ceasefire right now? Often asked, and I think it's close. I just spoke with some of the people involved. It's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire. And we're supplying, as you know, a lot of money and a lot of food to that area because we have to. I mean, you have to. We're in theory not involved in it, but we're involved because people are dying. And I look at those crowds of people that have no food, no anything, and you know we're the ones that are. Pemirsa, pada tanggal 19 Januari 2025, Israel dan Hamas sepakat menggelar gencatan senjata di Gaza, Palestina setelah 15 bulan berperang. Kita lihat pada 19 Januari 2025 adalah momen selama 16 bulan perang Hamas dan Israel. Kemudian gencatan senjata antara Israel dan Hamas ini berlangsung selama 6 pekan. Salah satu poin terpenting, Hamas diwajibkan membebaskan 33 sandera yang ditahan Gaza. Gencatan senjata ini juga bertujuan untuk mengakhiri perang antara Hamas dan Israel. Sebagai kompensasi pembebasan sandera oleh Hamas, Israel wajib membebaskan 1.000 tahanan Palestina. Diprioritaskan tahanan wanita dan anak-anak, termasuk tahanan yang dijatuhi hukuman panjang. Warga Palestina yang mengungsi ke selatan diizinkan kembali ke Gaza Utara melalui Jalan Ar-Rasyid tanpa membawa senjata. Kemudian untuk mendobrak blokade bantuan kemanusiaan yang dilakukan Israel, 600 truk bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke kota Gaza. Namun kesepakatan gencatan senjata akhirnya pupus setelah Israel berulang kali melanggarnya. Presiden Rusia Vladimir Putin, pemirsa, menyatakan Rusia siap berunding tahap ketiga dengan Ukraina usai pertukaran jenazah tentara telah selesai. Perundingan kemungkinan besar dilakukan di Istanbul, Turki, meski waktu dan lokasi penyelenggaraan belum disepakati. Putin mengatakan ada perbedaan besar antara proposal yang diajukan oleh kedua belah pihak pada pembicaraan sebelumnya. Namun ia berharap dialog yang berkelanjutan akan membantu mempersempit kesenjangan. Negosiator kedua belah pihak ini terus berkomunikasi di mana Rusia siap mengembalikan jenazah 3.000 tentara Ukraina. Так сказать, пути сближения. Ну, а то, что они были прямо противоположными, мне кажется, здесь удивительного тоже ничего нет. Детализировать я бы не хотел, потому что считаю нецелесообразным, даже вредным предварять сам. Jepang melakukan uji coba rudal pertama di wilayahnya sendiri di Shizunai, Hokkaido. Militer Jepang mengumumkan kesuksesannya dalam uji coba rudal pertama. Uji coba ini digelar oleh Brigade Artileri Pertama Angkatan Darat Jepang dengan sasaran kapal tanpa awak sejauh 40 km dari pantai. Latihan ini akan terus dilakukan hingga Senin 30 Juni 2025.
Peluncuran rudal yang sama ditargetkan dilakukan sebelum akhir minggu ini.